Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endang Lestari Ningsi dengan stambuk Q1A1 18133, mahasiswa jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi hasil penelitian tentang potensi gizi tempe berbahan dasar jagung sebagai penerapan dari mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Langsung saja yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa tempe adalah makanan yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Selain harganya yang murah, tempe juga memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga tempe menjadi sangat populer dan banyak dinikmati sejak sebelum abad ke-16. Namun, disayangkan karena bahan baku dari pembuatan tempe, yaitu kacang kedelai, membuat Indonesia menjadi konsumen kacang kedelai, karena petani kacang kedelai lokal hanya dapat memenuhi 27% dari permintaan kacang kedelai dalam negeri. Oleh sebab itu, dilakukan diversifikasi terhadap tempe dengan mengganti bahan baku tempe yaitu kedelai pada penelitian ini yaitu menggunakan jagung. Jagung merupakan tanaman sumber karbohidrat yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, memiliki produksi jagung tertinggi, BPS 2013. Selain produksi yang tinggi, jagung juga memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dengan kedelai, terutama kandungan karotenoid yang dicirikan dengan warnanya yang berwarna kuning. Warna tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi tempe jagung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji potensi gizi jagung sebagai bahan dasar dalam pembuatan tempe. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian dimulai dari bahan dan alat, kemudian proses pembuatan tempe jagung, dilanjutkan dengan analisis proksimat, uji total karotenoid, dan yang terakhir adalah analisis data. Berikut adalah bagan proses pembuatan dari tempe jagung. Pertama, kita cuci jagung dengan air mengalir, kemudian direbus selama 30 menit, lalu direndam selama 12 jam. Setelah jagung direndam, bersihkan jagung dari kulitnya, kemudian cuci, lalu belah dua, lalu kukus selama 45 menit. Yang ketiga, setelah jagung dingin, kemudian diberi ragi sebanyak 0,10%, 0,15%, dan 0,20%. Lalu dimasukkan ke dalam plastik klip yang telah dilubangi dengan jarum dengan jarak 1,1 cm. Tahap yang terakhir yaitu melakukan pemeraman selama 36 jam. Berikut adalah hasil dari fermentasi tempe jagung. Ini adalah gambar hasil tempe menggunakan bahan baku jagung. Dapat dilihat bahwa tempe yang dihasilkan memiliki karakteristik yang normal seperti tempe kedelai pada umumnya dan memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI mutu tempe. Pada konsentrasi ragi 0,1%, teksturnya kurang padat. Selanjutnya, tempe dengan konsentrasi ragi 0,15 dan 0,2% memiliki tekstur yang sama dengan tingkat kepadatan yang sama. Oleh karena itu, tempe jagung yang dipilih yaitu tempe dengan konsentrasi 0,15 sebagai konsentrasi terbaik dalam pembuatan tempe jagung. Selanjutnya, hasil uji kadar proksimat dari tempe jagung. Yang pertama,
kadar air biji jagung seperti yang kita lihat pada tabel, yaitu 11,73%. Namun, setelah diolah menjadi tempe, mengalami kenaikan yang signifikan, seperti halnya pada tempe kedelai impor yang kandungan air awalnya sebesar 16,2% menjadi 62,875%. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Risnawati 2015, perubahan tersebut disebabkan karena proses pengolahan seperti pemanasan dan perendaman yang memungkinkan terjadinya penyerapan air sehingga kadar air tempe meningkat. Yang kedua, kadar protein pada tempe jagung selama proses fermentasi mengalami penurunan sebesar 43%. Namun, tidak dapat dipungkiri kandungan protein pada tempe kedelai jauh lebih tinggi dibandingkan tempe jagung, meskipun terjadi penurunan saat proses fermentasi. Hal ini disebabkan karena mikroorganisme pada ragi memproduksi enzim proteolitik selama fermentasi dan mendegradasi protein sehingga lebih mudah dicerna. Yang ketiga, yaitu kadar lemak juga mengalami penurunan sebesar 70,29%. Selanjutnya, kadar abu juga mengalami penurunan sebesar 56%. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Risnawati 2015 pada fermentasi tempe kedelai, kadar abu tempe kedelai juga mengalami penurunan sebesar 73,50%. Kadar abu menggambarkan kandungan mineral dalam suatu bahan pangan. Penurunan kadar abu disebabkan karena tahap perebusan yang dilanjutkan dengan perendaman, sehingga memungkinkan mineral terlarut dalam air rendaman karena telah terjadi kerusakan jaringan selama pemanasan. Selanjutnya, analisis karbohidrat. Analisis karbohidrat pada tempe jagung setelah proses fermentasi mengalami penurunan sebesar 63,83%. Kadar karbohidrat dilakukan secara by different, sehingga penurunan kadar karbohidrat tersebut dikarenakan adanya perubahan komposisi gizi lain, di mana dalam penelitian ini lebih dikarenakan karena kenaikan kadar air yang sangat tinggi. Selanjutnya, kadar karotenoid. Setelah fermentasi, kadar karotenoid pada tempe jagung mengalami penurunan sebesar 39,56%. Akan tetapi, penggunaan jagung sebagai bahan baku pembuatan tempe memberikan tempe yang mengandung karotenoid sebesar 1,65%. Selain itu, karotenoid memberikan warna yang lebih menarik, yaitu warna kuning. Terakhir, yaitu energi atau kilokalori per 100 gram. Energi yang dihasilkan setelah mengkonsumsi 100 gram tempe jagung adalah 136 kilokalori. Berdasarkan acuan angka kecukupan gizi 2150 kilokalori, maka dengan mengkonsumsi 100 gram tempe jagung telah memenuhi 6,33% kebutuhan energi. Berdasarkan hasil uji proksimat terhadap kandungan gizi tempe jagung, rata-rata mengalami penurunan, terkecuali pada kadar air yang sebaliknya mengalami peningkatan. Penurunan dan peningkatan kandungan gizi disebabkan karena proses-proses yang dialami selama pengolahan sebelum menjadi produk tempe. Meskipun tempe jagung memiliki kandungan gizi yang masih rendah dibandingkan tempe kedelai, namun berdasarkan penelitian, pengolahan jagung menjadi tempe membuat zat gizi pada jagung lebih mudah dicerna dan diserap, serta dimanfaatkan oleh tubuh. Di samping itu, penggunaan jagung sebagai bahan baku tempe juga baik untuk dikembangkan, karena jagung banyak mengandung karotenoid dan dapat memberikan warna yang lebih menarik, yaitu warna kuning. Selanjutnya, pembuatan tempe dengan bahan baku jagung juga dapat menjadi pilihan dan upaya dalam mengurangi konsumsi kedelai impor di negara kita. Baik,
Itulah materi yang sempat saya paparkan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.